Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali berjumpa dalam Info Gunadarma yang disiarkan secara langsung di Mega Suara Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi untuk Anda semua yang berada di 7 kota stasiun Mega Suara News Network. Dan pagi hari ini Info Gunadarma, kita sudah bersama narasumber kita, Dr. Cahyawati Diah Kusumarini, Eskom MMSI MIKOM. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Sastra dan Budaya, dan juga tentu seorang dosen di Universitas Gunadarma. Langsung saja kita sapa Dr. Cahyawati Diah Kusumarini. Selamat pagi Ibu Cahyawati Diah Kusumarini. Saya panggil apa, Bu? Selamat pagi dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ilham, sahabat Radio Mega Suara, baik yang di Bogor, Serang, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, juga Kota Perak, Yogyakarta. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya, Bu. Ibu saya dipanggilnya Ibu Diah ya? Biasa dipanggil Ibu Diah. Iya, dipanggilnya Ibu Diah. Kenapa enggak saya seorang dosen, tapi juga backgroundnya saya juga IT, walaupun saya di Fakultas Sastra dan Budaya. Oke. Seperti itu. Ibu kenapa nggak dipanggilnya Ibu Rini atau Ibu Cahya gitu loh, Bu? Boleh aja, nggak apa-apa, sama aja. Tapi mahasiswa taunya Ibu Diah ya? Iya, Ibu Diah. Ibu Diah. Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Sastra dan Budaya. Ya. Ya. Kalau Ibu dosen apa, Bu? Mengajar apa, Bu? Bidang studi ininya. Kalau saya mengajar di IT itu sistem informasi. Kalau di SI sistem informasi manajemen, dan kalau di sastra keterampilan komputer, karena semuanya berbasis IT di Universitas Gunadarma. Jadi untuk sastra tetap dapat basic IT ya, Bu ya, semuanya tetap dapat basic IT. Untuk program studi di Fakultas Sastra dan Budaya itu ada program studi sastra Inggris, sastra Tiongkok, dan pariwisata. Iya. Baik, Ibu cerita dikit, Bu, mengenai program studi yang ada di Fakultas Sastra dan Budaya, juga akreditasinya. Monggo, silakan, Bu. Saat ini untuk khususnya karena yang paling lama itu adalah program studi sastra Inggris ya, jadi telah mendapatkan hibah fasilitasi akreditasi internasional dari Dikti untuk mengikuti akreditasi internasional, dan lembaga yang dipilih sebagai penilai akreditasi adalah FIBA, yaitu Foundation for International Business Administration Accreditation dari Jerman. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan untuk segera divisit seperti itu. Dan untuk program studi sastra Inggris, baik sastra Tiongkok maupun pariwisata, juga selalu melaksanakan webinar baik dalam tingkat internasional maupun nasional yang biasa dilakukan di setiap semester. Iya. Jadi kita sudah mendapatkan akreditasi ya, Bu ya? Sudah mendapatkan akreditasi. Untuk program studi sastra Inggris ini saat ini juga sudah menerapkan kampus merdeka ya, dalam bentuk studi proyek independen yang sebenarnya terdapat 8 program dalam kegiatan kampus merdeka. Salah satunya yang telah dilaksanakan oleh program studi sastra Inggris adalah mata kuliah pementasan drama.
Jadi di mana hasil atau output ya studi ini dapat berupa pementasan dan video sebagai bahan evaluasi juga pembelajaran ke depannya. Jadi pembelajaran bahasa, kajian karya sastra seperti ada cerpen, novel, puisi, lirik lagu, naskah, drama, dan film. Berbahasa Inggris itu ya, Bu? Jadi manfaat dari mata kuliah. Ya, Ya? Berbahasa Inggris ya, Bu, ya itu ya? Bagaimana? Berbahasa Iya, Inggris ya. sastra Inggris. Jadi kalau lirik lagunya, Iya. cerpennya, novelnya, termasuk pementasan drama itu berbahasa Inggris ya? Ya, betul. Dan manfaatnya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat pertunjukan drama secara independen sesuai dengan passionnya. Dan hasil atau output studi independen ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, khususnya dalam hal pementasan, dan menjadi pilihan setelah lulus apakah akan berkarir di bidang seni seperti menjadi aktor mungkin, sutradara maupun penulis naskah, dan lebih luas lagi tentunya diharapkan mampu membuat production khas sendiri gitu ya. Ya. Seperti itu Bang Ilham. Ya, jadi intinya juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri justru ya, Bu ya? Menciptakan lapangan Ya, kerja sendiri, betul. bikin Diharapkan seperti itu. betul, bikin PH sendiri, dan lain Apalagi sedang sebagainya. pandemi seperti ini ya. Nah, iya. Nah, kemudian juga mengenai tadi sudah mengenai sastra Inggris ya. Nah, sastra Tiongkok Iya. dan pariwisata itu gimana, Bu, sekarang, Bu? Untuk sastra Tiongkok. Tiongkok di sini itu bidang media membutuhkan keahlian aktif tentunya dalam berbahasa Mandarin ya. Jadi bidang media yang berbahasa Mandarin seperti bisa menjadi presenter, reporter juga, seperti Bang Ilham penyiar radio ya, penyunting berita juga bisa dalam bahasa Mandarin sekarang ya. Ibu bisa, Bu? Pengajar Mandarin untuk penutur asing ya, bekerja di pemerintahan atau di perusahaan Tiongkok ya, seperti penerjemah lisan Mandarin Indonesia Mandarin itu. Ya. Dan Ibu sendiri bisa, Bu ya? Bahasa Tiongkok bisa, Bu? Sisi sedikit. Oh, coba Bu. Jadi ini kan juga menarik ini. Gimana, Bu? Gimana? Iya, kalau untuk pembelajarannya saya sih tidak mengikuti ya. Tidak mengikuti ya sastra Tiongkok. Karena sulit. Ya. Karena saya lahir di Jakarta. Betul. Dan backgroundnya juga Jawa Tengah ya. Oh iya. Jadi mungkin sulit. Kalau mungkin yang kalau belajar sih pada akhirnya akan bisa. Harus bisa ya, Bu ya. Kalau pariwisatanya, Bu, ini kan ada sastra Inggris, sastra Tiongkok, dan pariwisata. Nah, ini gimana ceritanya, Bu? Pariwisata. Kalau pariwisata kan bisa juga sebagai profesional di bidang kuliner, wisata atau food stylist, dan bisa betul dan tidak menutup seperti itu. Ya. Oke, Bu. Jadi nanti intinya bahwa untuk mungkin ada di antara sahabat Mega Suara ya, atau adik-adik kita yang mau masuk untuk Fakultas Sastra dan Budaya, itu ada sastra Inggris, sastra Tiongkok, dan juga pariwisata. Gitu ya, Bu ya. Mungkin mau mendaftar untuk mereka yang mau mendaftar. Iya, Ibu nanti cerita lagi ya, Bu, mengenai program studi lainnya yang ada di Universitas Gunadarma dan juga akreditasinya ya, Bu ya, di Info Gunadarma. Tapi kita break dulu sebentar. Sesaat lagi, sahabat Mega Suara, kita akan lanjutkan Info Gunadarma. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Kita masih bersama Dr. Cahyawati Diah Kusumarini, Eskom, MSI, MIKOM,
Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Sastra dan Budaya dan juga dosen Universitas Gunadarma. Ibu Diah. Ya, Bang Ilham. Ya, Ibu, tadi kita sudah berbincang mengenai program studi khususnya Fakultas Sastra dan Budaya. Nah, ini yang lainnya, Bu, fakultas dan program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Silakan, Ibu. Ya, baik. UG ini memiliki 41 program studi, ada 5 untuk program Diploma 3, 21 program S1, 2 profesi, dan 10 program pasca S2, dan 3 program pasca S3. Jadi semua program studi ini telah terakreditasi oleh BNPB, dan program Diploma 3 itu ada manajemen informatika, ada teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, juga manajemen keuangan. Untuk Diploma 3 itu ya, Bu, ya? Diploma 3-nya. Iya, ada. Jadi jika yang berminat untuk program Diploma 3, di sini juga ada. Selain itu, program untuk S1-nya, jenjang S1 itu ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, itu ada jurusan Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Lalu ada Fakultas Teknologi Industri, itu terdiri dari Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Agroteknologi. Lalu ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, di sini ada Teknik Sipil, Teknik Arsitektur dan Desain Interior. Lalu ada Fakultas Ekonomi, ada akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah, dan Fakultas Psikologi, lalu ada Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan dan Farmasi, itu ada farmasi, dan S1 Kebidanan. Lalu untuk program S2-nya itu ada Magister Manajemen, ya, ada asuransi, perbankan, akuntansi pemerintah atau sektor publik. Lalu ada manajemen sistem informasi, itu ada jurusan SIB, SIA dan PLIC. Lalu ada teknik elektro, elektronika device, ada elektronika telekomunikasi, juga ada kontrol industri. Lalu selain itu juga ada teknik mesin, manajemen rekayasa manufaktur, ada magister teknik sipil, manajemen rekayasa infrastruktur, ada magister psikologi sayang, psikologi profesi, ada magister sastra ya, kalau ingin melanjutkan dari Fakultas Sastra dan Budaya, bisa melanjutkan ke sastra penerjemahan. Lalu ada magister ilmu komunikasi, itu ada teknologi dan new media, ada marketing komunikasi dan komunikasi politik, dan magister teknik arsitektur. Tentunya juga kita punya program pasca S3 ya. Itu ada teknologi informasi, ada ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, dan ilmu psikologi. Ya. Jadi kita betul. ada program S3, S2, S1 dan D3. Lengkap ya kita ya. Di Universitas Gunadarma. Ya, jika adik-adik kalian yang ingin mendaftar silakan. Semuanya lengkap ada di Universitas Gunadarma. Iya. Nah, kalau pendaftarannya sendiri, Bu, bisa melalui jalur apa saja, Bu? Kalau pendaftaran, kan karena di sini ada sekarang sedang wabah virus corona ya, COVID-19, ini tentunya berdampak pada aktivitas belajar, tidak hanya di sekolah tentunya, tapi juga di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gunadarma juga ya. Di sini kita bisa melalui http://pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021 seperti itu, atau bisa menghubungi juga call center kami di 1500158. Gitu. Ya, jadi ini semuanya bisa melalui online ya, Bu ya? Iya. Online. Semuanya melalui online. Ya. Itu sudah dari sebelumnya ya, dari tahun 2020 ya, Maret ya, semenjak adanya pandemi, jadi layanan pembelajaran dan informasi akademik secara daring dengan berbagai platform yang sudah dikembangkan sebelumnya di UG. Seperti itu. Ya. Termasuk juga untuk pendaftaran ya, Bang Ilham. Ya, di sini juga bisa melalui jalur online atau daring
seperti itu. Ya. Nah, syarat-syaratnya apa saja Bu yang harus dipersiapkan oleh para calon-calon mahasiswa ini untuk mendaftarnya, Ibu? Iya, saat ini karena sedang pandemi, jadi dengan seleksi rapot saja. Oh, seleksi rapot ya? Iya, jadi siswa SMA, baik jurusan IPA, IPS, SMK maupun MA, untuk persyaratan lainnya biasanya menyusul sesuai dengan perkembangan situasi yang ada sekarang ini. Gitu. Ya, raportnya semester 4 dan 5 ya, Bu ya? Iya, pada semester 4 dan 5. Ya. Dan ini semua jurusan di SMA ini bisa masuk ya Bu, SMA, SMK, madrasah, aliyah. Iya, aliyah. Iya, ini semua juga bisa ikutan mendaftar ya Bu ya? Iya, bisa ikutan langsung mendaftar ya ke websitenya, itu di http://pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Ya. Nah, ini kan katanya ada juga program beasiswa Bu atau potongan Bu. Nah, ini seperti apa? Iya, jadi di sini juga IGI menerapkan untuk beasiswa ya kepada mahasiswa baru nantinya ya, karena pemberian beasiswa bagi yang mengikuti PMDK, di sini ada jalurnya ya. Jadi yang bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk siswa berprestasi. Jadi proses ini sudah dilakukan dan tinggal menunggu pengumuman. Lalu ada pemberian beasiswa bagi siswa yang mengikuti kegiatan tryout di UG yang juga diberikan potongan uang kuliah. Lalu ada beasiswa penuh juga untuk program studi baru seperti farmasi, agroteknologi, ekonomi syariah, pariwisata, desain interior, sastra Tiongkok. Jadi prosesnya itu sudah berjalan dan tinggal tahap akhir atau pengumuman. Selain itu, mahasiswa baru juga yang sudah membayar uang kuliah dan daftar ulang juga diberi peluang untuk mendapatkan beasiswa berprestasi pada semester berikutnya jika mempunyai prestasi tinggi sesuai dengan syarat yang sudah diterapkan oleh UG. Ya. Dan kalau mengenai biaya, sebenarnya mahal nggak sih Bu? Mahal nggak sih biayanya? Ya. Enggak ya? Pasti nggak mahal itu. Nggak mahal ya? Pokoknya asal sudah lulus, pastinya semuanya relatif terjangkau. Jadi asal lulus ujian masuk dan hasilnya bagus, tergantung dari grade yang didapatkan dari nilai rapot ya, yang sudah nantinya akan dievaluasi seperti itu. Ya, kalau kampus-kampusnya kita ada di mana saja sih Bu? Untuk kampus dari Universitas Gunadarma ini tersebar di 12 ya lokasi. Ada kampus Universitas Gunadarma yang di Depok ya, ada di Kalimalang, Karawaci, Cengkareng, dan Salemba. Dan di Depok itu ada beberapa lokasi, ada di Depok, ada di Margonda ya khususnya, lalu ada di Akses II ya atau Kelapa Dua, itu ada kampus H, ada kampus E, kampus G gitu. Seperti juga di Kalimalang juga seperti itu, ada kampus J1, ada J2, J3 seperti itu. Jadi intinya untuk sahabat Mega Suara yang tersebar di mungkin di Jabodetabek terutama ya, itu bisa memilih yang terdekat, yang terdekat dengannya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan lokasi rumah. Jadi dekat yang di mana, yang di Depok, oke, berarti yang Bogor ke Depok, yang di Bekasi ke Kalimalang seperti itu. Yang di Jakarta bisa yang di Salemba. Iya. Kalau yang di selatan misalnya di Karawaci atau dari Cengkareng ya Bu ya? Iya. Utara sana ya Bu ya, ke arah Cengkareng. Jadi semua arah mata angin ada Bu. Ada kampus Depok, Kalimalang, Karawaci, Cengkareng, Salemba. Betul. Bagi adik-adik kalian yang ingin masuk ke kampus Universitas Gunadarma. Ya, tapi kan juga ada yang dari daerah Bu, kayak misalnya pagi hari ini yang mendengarkan dari Yogyakarta, kemudian dari Kuningan, dari Serang dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Nah ini kan di sekitar kampus pasti banyak lah Bu ya. Banyak untuk kos ya. Kos dan lain sebagainya. Ya,
itu mudah kok semuanya. Tempat untuk kosnya, lalu untuk makannya juga banyak sekali di seputar Universitas Gunadarma. Karena kita juga memberikan ini ya rezeki ya, peluang bagi sekitar penduduk di sekitar kampus gitu ya, memberikan income ya, masukan juga ya. Betul. Karena dengan adanya Universitas Gunadarma, penduduk sekitar juga merasa diuntungkan. Gitu. Jadi ada kos-kosan, ada tempat makannya pasti murah-murah lah kalau kampus. Kalau deket kampus biasanya murah ya, Bu? Iya, betul. Jadi jangan takut yang di daerahnya untuk bisa kuliah di Universitas Gunadarma. Nah, itu dia. Tapi kalau ini nggak ada ya, Bu ya? Apa namanya sih? Bukan mes, apa sih kalau untuk mahasiswa teh biasa dapet asrama gitu, nggak ada ya, Bu ya? Kalau asrama kita nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ya, Universitas Gunadarma tidak menyediakan asrama gitu kan? Iya, kita kan memberikan peluang kepada penduduk yang di sekitar Universitas Gunadarma untuk memperoleh rezeki ya. Di lokasi masing-masing ya, Bu ya. Ada yang bisa bikin kos-kosan, ada yang bisa buka warung dan lain sebagainya ya. Ya. Tapi sekarang mungkin agak sepi ya, Bu ya. Karena memang masih belajarnya. Karena masih pandemi, jadi memang semuanya dilakukan secara online seperti itu. Karena kita juga sudah lama ya untuk pengajaran menggunakan cara daring, yaitu menggunakan virtual class ya. Juga kita menggunakan Gmeet ataupun Zoom ya. Jadi mempermudah tetap kita bisa beraktivitas untuk pelayanan informasi akademik maupun pengajarannya. Seperti itu, semuanya berbasis IP. Ya, jadi nggak usah khawatir untuk bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada ya, maupun itu di Papua sekalipun yang mungkin mendengarkan siaran ini. Iya, betul. Tidak usah ragu ya, Bu ya, untuk memuliakan putra-putrinya di Universitas Gunadarma, karena walaupun kondisinya jauh ya, tapi tetap karena basicnya itu IT, jadi tidak ada masalah sebenarnya ya, Bu ya. Iya, betul. Betul. Jadi bisa dilakukan secara daring. Bisa dilakukan secara daring, fasilitasnya juga sudah lengkap ya, Bu ya. Oke, Bu. Ibu Diah, nanti kita cerita lagi keunggulan lainnya dari Universitas Gunadarma ini. Betul. Kita lanjutkan kembali info Gunadarma setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma yang disiarkan secara langsung melalui Mega Suara Bogor, kemudian juga Sukabumi, ya, Kuningan, kemudian juga di Kulon Progo dan juga Radio Kota Perak, Yogyakarta, serta Indramayu. Dan untuk Anda pagi hari ini kita masih bersama Dr. Cahyawati Diah Kusumarini, Eskom, MSI, MIKOM. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma. Ibu Diah. Iya, baik, Bang Ilham. Bu, mungkin bisa kita lebih perjelas lagi mengenai sistem dan tata cara untuk pendaftaran secara daring online yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma. Seperti apa, Bu? Ya, baik. Jadi prosedur pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online atau daring karena untuk dapat mencegah atau memutuskan rantai penularan COVID-19 ya, Bang Ilham. Nah, yang pertama pendaftaran dibantu oleh bagian live chat. Jadi syarat untuk registrasi adalah Anda harus memiliki email dan nomor HP yang valid tentunya dan aktif. Jadi calon mahasiswa baru UG dapat mendaftar melalui alamat website di http://pendaftaran.gunadarma.ac.id/2020.
Silakan jadi mengisi form pendaftaran pada menu pendaftaran. Setelah mengisi data, Anda dapat mengkonfirmasi melalui email, halaman web, atau file yang diunduh. Dan informasi yang ada adalah user untuk login dan proses pembayaran formulir yang dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor virtual account. Seperti itu. Ya, lalu jalur pendaftaran juga di sini dijelaskan juga bahwa jalur online dengan seleksi rapot. Jadi calon mahasiswa yang memilih jalur ini diseleksi melalui rapot semester 4 dan 5, di mana nilai rapot yang dimasukkan adalah nilai yang sesuai dengan rapot tentunya ya. Apabila terjadi perbedaan karena faktor kesengajaan, maka proses seleksi dapat dibatalkan. Dan pilihan program studi pada jalur online ada 2 pilihan program studi nantinya. Mana nanti yang sesuai dengan seleksi yang bisa diterima. Nah, untuk pembayaran formulir, calon mahasiswa silakan melakukan proses pembayaran dengan membaca informasi yang didapatkan untuk transfer ke Bank Mandiri dengan nomor virtual account, di mana nomor virtual account ini berbeda setiap calon mahasiswa. Jadi pastikan Anda tidak salah untuk melakukan pembayaran formulir ini. Tata cara bayar juga melalui channel Mandiri ada di halaman 2 dan 3. Setelah melakukan pembayaran, maka Anda akan mendapatkan konfirmasi melalui SMS. Lalu, melengkapi data isian atau isi formulir. Jadi setelah melakukan pembayaran, Anda dapat login untuk melengkapi formulir dan memasukkan nilai rapot semester 4-5 serta mengunggahnya. Dan Anda akan diminta untuk mengunggah foto juga ya. Maksimal 1 MB dengan format gambar JPG atau PNG. Nah, foto resmi sekolah dengan background berwarna tentunya. Nilai rapot yang diisikan adalah nilai 3 mata pelajaran, yaitu matematik, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian isikan 6 mata pelajaran yang merupakan nilai tertinggi di raport. Nah, terakhir adalah pengumuman hasil seleksi. Jadi seleksi akan diumumkan pada menu hasil seleksi. Isi pengumuman meliputi jurusan jenjang yang diterima, sesuai hasil seleksi, jumlah biaya yang harus dibayarkan, serta tanggal jatuh tempo, seperti itu. Ya. Nah, kalau tentu para orang tua juga tidak bisa serta-merta begitu saja tanpa kita sampaikan apa saja sih keunggulan dari Universitas Gunadarma ya Ibu ya. Jadi artinya para orang tua juga harus diyakinkan ini. Iya, betul. Karena walaupun kita sama-sama tahu Universitas Gunadarma itu masa depan diraih saat ini, coloring the global future, tapi juga mungkin kita harus sampaikan Bu, keunggulan-keunggulannya. Karena lulusan dari sini juga kan harus setelah kuliah itu mau kemana gitu kan, kerja dan seperti apa. Nah itu gimana Bu? Iya, nah Gunadarma ini mempunyai akreditasi institusi peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi ini udah merupakan keunggulan ya dari UJ. Dan seluruh program studi di UJ ini berbasis IT. Jadi jangan takut yang masuk di psikologi atau sastra dan budaya ini memilih sastra Tiongkok, pariwisata atau sastra Inggris, tetap berbasis IT. Jadi dapat mata kuliah yang berkaitan dengan IT. Dan pengajarnya dengan kualifikasi profesor, doktor, juga magister. Dan sudah bekerja sama lebih dari 50 perguruan tinggi di dunia. Dan perpustakaannya juga sangat representatif. Lalu layanan informasi akademis semuanya berbasis IT, ya seperti BAK online, ada staff site berkaitan dengan dosen atau student site untuk mahasiswa nantinya, ada e-learning atau virtual class melalui Vclass maupun GMAT atau Zoom ya, ada digital library, lalu ada career center, ya. Jadi career center Universitas Gunadarma ini sebagai layanan khusus kepada lulusan yang menerapkan prinsip job matching. Jadi layanan daring career center yang dapat diakses melalui career.gunadarma.ac.id, di mana sistem tersebut pada dasarnya merupakan basis data alumni UJ yang lebih dari 100.000 alumni ya, karena sudah banyak sekali ya. Nah,
perusahaan dapat mengakses Career Center setelah proses verifikasi, lalu untuk memberikan informasi lowongan kerja atau memberikan umpan balik ke UG melalui Research Study. Jadi fitur Research Study ini juga dapat diisi oleh lulusan, ya, di mana seperti itu. Jadi dimudahkan, ya. Selain layanan daring, Career Center juga memfasilitasi kegiatan job fair secara rutin, ya. Itu selalu ada penyaluran lulusan berdasarkan skema kerjasama dengan perusahaan serta layanan jasa konsultasi kepada mitra eksternal dalam seleksi karyawan. Seperti itu. Jadi dimudahkan, dan pembekalan dan sertifikasi profesi itu sesuai dengan disiplin ilmu, dan ada 12 lokasi kampus di Jabodetabek. Jadi jangan takut kalau adik-adik sekalian yang ingin masuk ke UG, sesuai dengan lokasi rumah mana yang terdekat dengan kampus tersebut. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa adik-adik juga bisa nantinya lihat di UG TV, ya, bisa melihat fasilitas di UG TV mengenai perkuliahan, ya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan para pakar, ya, informasi terkini yang bisa dilihat melalui UG TV, juga fasilitas website juga bisa, atau YouTube official, seperti itu. Ya, oke Ibu, jadi tidak usah ragu-ragu untuk masuk ke Universitas Gunadarma. Dan untuk informasi lengkapnya ada call center kita Ibu, ya? Iya, informasi lebih lanjut ke call center 1500158 atau online chat di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, khusus Fakultas Kedokteran online chat di http://kedokteran.gunadarma.ac.id/berita/detail/4 atau bisa ke telepon 087788119993 atau 087788119996. Seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang manis dan ganteng, silakan mendaftar ke UG, ya, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi jangan sampai lupa daftar di Universitas Gunadarma. Ya. Sampai berjumpa di kampus Universitas Gunadarma. Bersama membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Salam sehat selalu. Iya, baik Ibu Diah, terima kasih sudah memberikan informasi di Info Gunadarma hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu, ya. Ya, amin. Dan kita bisa kuliah lagi secara offline ya Bu, ya. Iya. Kangen ya Bu sama secara lari, sama mahasiswanya, kangen ya Bu. Lari ketemu ke lagi. Kampus yang Cengkareng, kampus yang Iya. Baik Ibu Diah, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat Mega Suara, itu dia informasi yang disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Cahyawati Diah Kusumarini, Eskom MSI MIKOM. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma. Jangan lupa untuk kembali mengikuti Info Gunadarma pada hari Sabtu pukul 9 pagi. Saya Rudi Ilham dan juga Fadil pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.